Selamat siang rekan-rekan. Kita spill masalah apa ini? Yang ribut masalah ijazah palsu lagi. Di ranah-ranah yang sebenarnya sudah kita anggap apa ya, bau busuk gitu. Jadi kita nggak usah pedulikan itu karena itu sudah ditangani secara hukum. Pak Jokowi sudah mengambil jalan itu, menghadapi orang-orang yang memang nir akhlak ini. Karena dari dulu kita tahu sebuah ijazah itu kan ada sejarahnya, ya, dari mulai SD sampai tamat kuliah dan sebagainya, kita semua tahu itu. Cuma karena muatan politiknya lebih besar, ketakutan terhadap Pak Jokowi lebih besar, ini kan sosok yang luar biasa ini terus ditakuti sampai hari ini gitu. Mereka membaca tanda-tanda itu, jadi kebesaran orang yang luar biasa ini memang bisa terus terbaca sampai sekarang. Masih dikunjungi rakyatnya 1.000 sampai 1.500 orang per hari. Kemarin yang soan lebaran dari mulai mantan menteri sampai beberapa pejabat yang lain. Ini sebenarnya hal biasa saja. Jadi kalau Ganjar mengomentari jangan ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo, yang kembar itu apanya gitu. Apa mau lihat gunung kembar gitu kan. Jadi itu apa, celotehan murahan yang sebenarnya makin memarginalkan mereka sendiri. Mereka ini makin banyak berceloteh, makin menyerang Pak Jokowi, makin jatuh ke titik nadir. Itu nggak mereka sadari. Tapi biarkanlah itu. Gitu. Yang lainnya itu tetap kita mengkritisi, memberi masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo. Posisi kita jelas di sana. Jadi YouTube saya yang saya namakan Respon ini adalah reaksi spontan masyarakat. Karena saya akan mengutip mingguan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat ini yang akan saya spill di YouTube ini. Gitu. Nah, kemarin ribut sudah saya sampaikan beberapa kali tentang makan bergizi gratis itu harus direview karena ada kesulitan-kesulitan di lapangan yang saya dengar dan memang saya sudah menghitung karena saya pernah ditawari untuk menangani itu. Nah kemarin kan kejadian yang di Kalibata itu sampai tutup, sempat tutup sebentar terus sorenya dibayar. Ini bukan soal dibayar atau tidak dibayar, skemanya, sistemnya, coveragenya itu yang saya terus sampaikan itu. Jadi harus direview, tidak harus secara nasional. Ini pasti babak belur. Jadi banyak yang ditutupi saja itu sebenarnya gitu. Ada makanan basi dan sebagainya. Ini program bagus, cuma kalau penanganannya omon-omon nanti jadi berantakan semua. Yang kena juga nanti kan Pak Prabowo, janjinya begitu luar biasa. Sama dengan janji-janji pemberantasan korupsi kan, dengan tidak nongolnya undang-undang perampasan aset koruptor itu menjadi tanda tanya besar karena itu sebuah alat untuk mencapai tujuan di mana pada akhirnya kita bisa meminimais korupsi itu. Tidak usah bicara soal pemberantasan habis lah, itu tidak akan mungkin terjadi selama manusia memang dimuati oleh nafsu-nafsu yang begitu membuncah. Di Cina saja yang dibunuh di depan publik aja masih ada yang korupsi, apalagi kita gitu kan. Tapi paling tidak meminimais dari dulu kita bicara meminimalisir itu. Gitu. Nah, terus apa lagi? Kemarin juga lagi apa nih viral soal koperasi desa yang katanya ada 70.000 nanti jual gas, jual pupuk dan sebagainya. Ini nanti sama lagi dengan makan bergizi gratis. Kesiapannya seperti apa? Perangkatnya siapa? Duitnya dari mana? Terus apalagi fondasi-fondasi yang lain. Saya ini orang distribusi, orang orang produksi, orang yang memegang pernah berpengalaman, mohon maaf saya lama di Indofood kan. Jadi saya tahu bagaimana coverage distribusi, bagaimana mengatur gudang dan sebagainya. Ini tiba-tiba launching bengok-bengok. Yang lucu itu katanya investasinya 400 triliun. Untungnya 2 tahun jadi 400 ya, jadi 2.000 triliun katanya gitu. Itu hitungan bisnis apa? Bisnis distribusi yang seperti itu aja dapat net profit 10% saja sudah luar biasa itu. Nggak bangkrut aja sudah luar biasa. Jadi itu juga harus hati-hati. Jadi Pak Prabowo ini harus memang menguatkan perangkatnya dulu.
Karena orang-orang yang ada di kanan kiri beliau ini kan sekarang asal ngomong saja ya. Kita tidak merendahkan mereka. Tapi karena memang gagap semua, jadi beberapa menteri itu udah diketawain orang semua sekarang ini kan. Ini jangan dibiarkan Pak Presiden, karena ini dampaknya berat kepada kabinet yang Bapak komandan ini. Gitu. Apalagi yang lain-lain. Pembelaan Bapak pada pidato tentang polisi, katanya kasihan, berpanas-panas dan sebagainya. Bapak nggak siap, nggak kasihan. Tukang rumput ditilang sampai motornya dibakar. Ini banyak kejadian setiap hari yang nanti dilakukan oleh yang mulia bapak-bapak kepolisian ini. Walaupun tidak semuanya, tapi itu kejadian karena ada medsos. Di mana-mana terjadi sekarang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena kan jadi di-compare, begitu cepatnya undang-undang TNI nongol, tiba-tiba undang-undang perampasan aset koruptor tidak nongol, tiba-tiba ada undang-undang atau peraturan yang merampasi aset rakyat di tengah jalan gitu. Motor baru keluar dari dealer udah ditilang gitu. Yang di masjid, yang di apa ya, ojol segala macam. Ini yang harus direview. Ya Pak Kapolri mungkin perlu dipanggil yang kayak gini nih, masa dibiarkan begitu saja. Jadi jangan nanti kelihatannya Pak Presiden membelain instansi yang jelas-jelas sedang menuju kepada titik nadir ini, rakyat yang dikorbankan. Itu yang tidak fair nanti dilihat orang gitu kan. Bapak ini kan sedang melangkah menuju pekerjaan yang hari ini masuk 7 bulan dan selanjutnya lah seperti apa nanti gitu. Banyak sekali kan karena ada core program di dalam program yang 17 itu kan ada makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, pendidikan, apalagi ya perumahan rakyat lagi. Ini diketawain orang semua sekarang. Yang dari awal dijanjikan gratis, kata Marwar kemarin, siapa yang janjiin gratis? Loh, rekam jejak dia itu ada, ditongolin orang videonya. Nah, ini kayak gini ini jadi menjadi diketahui orang semua. Makanya hati-hati. Jadi kalau belum siap jangan ngomong dulu gitu kan. Nanti kan jadi jadi trademark, menjadi presiden yang tidak baik di kabinet yang sedang dibangun ini. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi kita kawan-kawan yang di pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi ini, ya memang harus terus aktif memberi masukan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Saya memposisikan diri memberi masukan kepada pemerintah. Kalau ada yang error, saya luruskan dengan versi yang kami alami di masyarakat. Jadi begitu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.